negara Indonesia memiliki keragaman yang berbeda satu sama lain. Bahkan banyak sekali turis lokal dan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia guna menikmati keindahan alamnya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ini benar memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Mulai dari pantainya eksotis, pegunungan yang indah, dan sumber daya alam yang melimpah seperti pertanian, kehutanan, peternakan, dan juga pertambangan, mulai dari tambang batu bara, logam mulia, dan minyak bumi. Kalau diestimasikan seluruh kekayaan alam Indonesia itu senilai 200.000 triliun, walaupun ini berdasarkan opini gue pribadi. Bahkan kekayaan Indonesia ini dilirik oleh mancanegara, namun sangat disayangkan sampai saat ini Indonesia ini belum mampu mengelolanya dan harus minta bantuan dari negara asing untuk mengelolanya. Dengan pembagian hasil masing-masing itu 50%, separuh dari 200.000 triliun itu 100.000 triliun. Kalau nominal ini diuangkan, ini akan bisa melunasi hutang negara, membangun infrastruktur, dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena di Indonesia banyak sekali keanekaragaman yang terjadi, mulai dari kebudayaan dan pesona alamnya. Kalau dikelola dengan benar, ini akan menambah pendapatan negara melalui pariwisata dan pesona alamnya. Tapi ironinya, di balik keindahan Indonesia, masih banyak sekali sisi gelap dari pandangan publik dengan masalah yang terjadi, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai negara berkembang, kita tidak boleh berdiam diri saja dengan sisi gelap yang ada di Indonesia. Mari kita bahas apa saja sisi gelap yang terjadi. Sisi gelap Indonesia menurut aku itu paling parah, itu adalah eksploitasi asing di setiap sektor, mulai dari pertambangan, perhutanan, pertanian, dan lain sebagainya. Pasalnya, negara asing dapat mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia itu dengan satu perjanjian, yaitu memberikan utang jangka panjang ke Indonesia, yang mana ini akan memberi beban yang sangat besar bagi Indonesia. Karena kalau sesuatu negara memiliki ketergantungan dari negara asing, ini akan memberi dampak negatif di sektor ekonomi. Dan nggak sampai di situ juga, hal ini akan memberikan kerusakan alam yang sangat besar. Kita bisa lihat sudah banyak sekali tanah-tanah di Indonesia yang sudah lama digali, tapi baru 50% hasil yang didapat. Dan nggak sampai berhenti di sini, banyak sekali penjabat pemerintah yang kinerjanya ini seolah main-main. Ini hampir terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Salah satu contohnya, di mana ada salah satu gubernur dalam kepemimpinannya yang masih banyak sekali jalanan yang rusak. Hingga ironisnya, harus pemerintah pusat ikut turun tangan, harus menyelesaikannya. Kalau pemerintah pusat sampai turun tangan, berarti harus dipertanyakan kualitas dalam kepemimpinan gubernur tersebut. Cuman infrastruktur yang bermasalah, namun juga di pendidikannya. Banyak sekali wilayah yang masih terkesan pelosok seperti di Papua. Tidak ada yang namanya sekolahan. Kalau anak-anak Papua itu diberi pendidikan secara layak dan menghasilkan anak-anak cerdas Papua, kedepannya pasti PT Freeport akan diambil alih oleh mereka. Ya walaupun ini berdasarkan opini gue pribadi. Korupsi di Indonesia itu nggak cuma sekali dua kali saja, namun sangat sering dilakukan, seolah-olah ini menjadi kebudayaan yang nggak pernah hilang. Namun kenapa para petinggi negara mampu dan bahkan tega melakukan itu? Yang pertama, hati mereka ini sudah mati hingga tidak menedulikan lagi rakyat kecil. Mereka lebih memilih bersenang-senang di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Yang kedua, pengen kaya secara cepat tanpa menunggu waktu yang lama. Yang ketiga, memiliki opsi untuk dapat melakukan sesuatu hal. Mereka tinggal membuat proyek yang seolah-olah besar, namun secara realita ini nihil. Cina untuk kasus para korupsi itu ada perkembangannya tersendiri, dan apabila pelaku terbukti bersalah, tidak segan-segan untuk dieksekusi mati. Tapi di Indonesia hukuman ini nggak mungkin terjadi karena masih banyak yang melakukan nepotisme yang kerap sekali membangun hubungan dekat antar pejabat dan aparatur keamanan. Yang kita bisa lihat, ini hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Di akhir video ini, aku menyampaikan beberapa hal ke kalian berdasarkan video dari awal. Yang pertama, perusahaan asing tidak memberikan benefit yang setara. Karena terjadinya perubahan fungsi lahan, pembangunan perusahaan asing seringkali mengambil lahan hijau sebagai tempat berdirinya. Terkadang perusahaan mengambil alih pemukiman warga untuk mendirikan perusahaan, dan kerap sekali melakukan pencemaran lingkungan. Ini sering disebabkan oleh perusahaan yang bergerak di pertambangan, yang menyebabkan pencemaran lingkungan, perubahan warna air dan bau, matinya tumbuhan sekitar, dan kontaminasi hewan.
yang pada akhirnya membawa penyakit kepada manusia. Kedua, pejabat Indonesia tutup mata soal hukum dan korupsi. Di Indonesia, ini banyak terjadi kasus yang seolah-olah diselesaikan padahal belum tuntas sama sekali. Hingga suatu ketika dibuat viral oleh media sosial, baru diurus kembali, dan itu pun masih salah tangkap. Mahfud MD di salah satu pernyataannya, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulannya akan mendapatkan uang 20 juta tanpa kerja apapun, termasuk anak kecil. Ketiga, branding kemajuan masyarakat dan potensi alamnya. Ini suatu poin yang penting dalam kemajuan Indonesia. Kalau masyarakat memiliki kemampuan dan kemajuan yang baik, serta bisa menjadi lebih dalam, serta mengekspos ke negara luar, ini menjadi daya tarik tersendiri di Indonesia, dan pasti akan menambah perputaran uang di Indonesia, terutama untuk rakyatnya. Semoga video ini bermanfaat, dan next di video berikutnya.